Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus. Kasus Shopee dan masalah usang efisiensi. Latar belakang kasus ini mencangkup penurunan tarif upah per pengiriman oleh Shopee, menghasilkan mogoknya kurir dan memunculkan tagar Shopee Tindas Kurir, di mana kasus ini berkaitan dengan upaya e-commerce seperti Shopee dalam mencapai efisiensi operasional dengan meminimalisir rantai distribusi. Mereka berusaha mempersingkat jarak antara produsen dan konsumen, namun konsekuensinya adalah penurunan tarif bagi kurir dan penyusutan karyawan yang diatasi dengan skema mitra. Konsumen sebagai pemegang kekuatan menuntut pelayanan cepat dan harga terjangkau, mendorong perusahaan untuk terus berpromosi dan bersaing. Namun, hal ini dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap pekerja dalam rantai distribusi. Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan apakah kita sebagai konsumen bersedia mendukung upah kurir dengan layak. Konsumen sementara itu memiliki kekuasaan yang semakin besar dalam menuntut pelayanan maksimal dengan risiko memperburuk kondisi pekerja distribusi. Hal ini menciptakan ketegangan antara efisiensi operasional perusahaan dan keadilan sosial terhadap pekerja di belakang layar. Pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini, yang pertama kurir atau mitra pengiriman, yang kedua konsumen sebagai pelanggan akhir, dan yang ketiga masyarakat umum yang turut mengamati dan memberikan respon terhadap peristiwa tersebut. Keterkaitan dengan distribusi pendapatan. Kasus mogok kurir Shopee dan penurunan upahnya mencerminkan dampak distribusi pendapatan dalam industri e-commerce. Dalam industri pendapatan, seperti Shopee, terkadang memunculkan dampak sosial seperti penurunannya upah kurir dan penyusutan karyawan. Konsumen yang menuntut kecepatan pengiriman dan harga murah memperkuat tekanan pada pelaku bisnis. Sementara kebijakan perusahaan untuk mengubah karyawan menjadi mitra dapat memberikan fleksibilitas biaya. Hal ini juga menimbulkan isu ketidakpastian upah. Sebagai konsumen, pertanyaan ini muncul terkait dukungan terhadap hak dan kesejahteraan kurir yang terlibat dalam rantai distribusi. Kepuasan konsumen seringkali didorong oleh promosi dan diskon besar-besaran yang mungkin mengorbankan kesejahteraan pekerja di rantai distribusi. Konsumen yang menuntut juga dapat memberikan tekanan pada pekerja distribusi, menciptakan kondisi seperti upah rendah dan intensifikasi pekerjaan. Sebagai konsumen, kita perlu menyadari dampak sosial dari keputusan pembelian kita terhadap rantai distribusi. Kemudian keterkaitan dengan Islam. Kasus ini mencerminkan distribusi pendapatan dalam Islam karena adanya ketidaksetaraan upah antara perusahaan dan mitra. Dalam hal ini para kurir. Konsep distribusi pendapatan dalam Islam mendorong keadilan sosial dan perlindungan terhadap pekerja. Dalam kasus ini, perlakuan terhadap kurir yang diubah menjadi mitra menimbulkan pertanyaan etis tentang keadilan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam, konsekuensi ini dapat memunculkan pertanyaan terkait keadilan dan etika bisnis. Sistem mitra yang fleksibel dalam biaya meskipun mendorong efisiensi juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi mitra. Pertanyaan muncul terkait upah yang layak, perlindungan terhadap karyawan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menghadapi tekanan konsumen yang tinggi, perusahaan e-commerce terkadang terlibat dalam praktik-praktik yang dapat dianggap merugikan pekerja di rantai distribusi. Dari sudut pandang Islami, penting untuk mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam proses ekonomi. Sekian pemaparan materi dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.